Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tribunet dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di program Bincang-Bincang Mata Lokal Memilih. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Profesor Zuli Qodir. Beliau adalah pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan tema kali ini memang agak berat, tapi juga mungkin bisa renyah juga kalau nanti yang goreng ini Prof. Zuli Qodir. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Masih siang lah ini. Siang ya. Iya, baik. Tema kita adalah patronase dalam pemilu kada 2024, mohon maaf ya. Jadi kita akan bicarakan apakah faktor ketokohan seseorang yang mengendorse seseorang atau yang mendukung seseorang itu memiliki tingkat keberhasilan tinggi atau tidak. Dan pertama mungkin saya minta untuk Profesor Zuli Qodir memberikan semacam highlight atau ringkasan apa yang kemudian terjadi sepanjang pelaksanaan pemilu kada serentak 2024 dan kira-kira hari ini apa yang kita lihat. Prof. Baik, terima kasih Mas Krisna. Ya. Selamat siang. Jadi tentu menarik ya bahwa penyelenggaraan pilkada kali ini itu sebagian sudah didapatkan hasilnya, sebagian belum, tetapi rata-rata sudah didapatkan hasilnya, Mas Krisna ya. Yogyakarta sendiri sudah didapatkan hasilnya, dan kemudian kelihatannya tidak ada protes-protes ini Jogja. Aman. Kelihatannya Jogja tidak ada protes-protes. Di tempat lain kita belum tahu, tetapi Jakarta sebagai pusat dari segala pusat epicentrum politik apa saja, bukan hanya politik, ekonomi apa semuanya di situ. Belum diputuskan siapa yang menang ya. Jawa Barat sudah, Semarang atau Jawa Tengah sudah, lalu kemudian Jawa Timur sudah. Ya oke, kita ambil yang besar-besar aja. Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah gitu. Jawa Timur itu sudah ya. Yogyakarta, lalu Makassar, Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan juga sudah. Yogyakarta 5 kabupaten sudah semua. Karena tidak ada pilihan gubernur, jadi tidak kita bahas. Kita bisa melihat begini ya. Orang itu selalu mengatakan ada patron dan ada klien. Ada siapa yang jadi patron dan siapa yang menjadi yang orang ini merasa dekat dengan siapa, itu selalu ada. Bagaimanapun di Indonesia ini penduduk paling banyak adalah berkultur atau beretnis Jawa katanya. Kata dua peneliti dari NUS, Pak Leo Suryadinata dan Ibu Evi, mengatakan bahwa kira-kira mencapai 43% di Indonesia itu ditinggali orang Jawa. Jadi kalau itu 43%, ya sisanya ada Madura, ada Batak, ada Sulawesi, ada macam-macam. Paling besar itu Jawa. 43 bukan sedikit loh itu. Iya, hampir 50%, hampir setengah. Itu maka kemudian orang mengatakan kalau pengen menang di Sumatera Utara, gandenglah orang Jawa. Kalau ingin menang di Lampung juga gandenglah orang Jawa. Nah, mungkin hanya di Bugis lah yang tidak ya. Begitu-begitu. Artinya apa? Bahwa kultur itu mempengaruhi, dan kultur yang paling dominan, lagi-lagi kata para ahli, adalah Jawa, kultur dominan itu. Sementara kultur seperti NTT lalu NTB, Timur, bangsa Timur, lalu kemudian yang Timur tetapi dianggap agak dominan itu cuma Ambon katanya. Kalau kayak NTT, lalu kemudian NTB itu tidak dominan. Sehingga tidak bisa mempengaruhi perilaku atau kurang berpengaruh terhadap perilaku memilih orang gitu. Kenapa bisa begitu? Kita bisa lihat ya di NTB misalnya ya. NTB itu mantan adiknya gubernur dan mantan wakil gubernur maju kalah dengan mantan duta besar anak muda misalnya begitu. Ini artinya memang kultur agak berbeda dengan yang orang Jawa di sana tidak terlalu banyak. Tentu saja kalau di Makassar ya kultur Bugis paling kuat. Siapa yang paling dekat dengan Bugis itu yang kemungkinan menang. Lampung, Mas Krisna sudah tahu, teman-teman semua sudah tahu. Ya kalau nggak berpasangan dengan orang Jawa di sana mungkin bisa 60%. Orang Jawanya ya nggak ada yang milih nanti gitu. Medan sekarang
kultur Jawa. Nah, kalau begitu, apa relevansinya, apa hubungannya antara patronase dengan pilkada? Jangan-jangan memang orang masih melihat satu, memilih kepala daerah itu satu bukan hanya soal dia didukung oleh partai politik besar atau sedikit dan banyaknya. Di Yogyakarta beberapa partai politik yang mendukung calon bahkan tidak menang. Ya. Betul. Apa yang disebut dengan istilah koalisi plus di Yogyakarta itu tidak memenangkan, malah tidak memenangkan kan. Ya. Tetapi ada yang lain, yaitu adalah soal dia itu ada kedekatan dengan masyarakat atau tidak. Kebetulan di Yogyakarta PDIP memenangkan 3 tempat. Iya. Itu artinya apa? Oh, partai seperti PDIP itu masih diakui, masih memiliki kedekatan dengan masyarakat. Maka kepala daerah itu kalau di beberapa tempat harus ada kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan, selain kedekatan dengan masyarakat, maka dia adalah ada ketokohan. Ini tokoh didukung, di-endorse atau diberi rekomendasi oleh siapa. Di Yogyakarta agak begitu. Yang agak beda di Kulon, kita mau katakan misalnya Kulon Progo. Kulon Progo jangan-jangan kulturnya sudah agak sedikit tidak terlalu Jogja lah. Sehingga ini ya kan perbatasan perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi Kulon Progo bukan dari PDIP, dari Gerindra kalau saya tidak salah begitu. Nah, Yogyakarta ini yang dekat dengan warga masyarakat, kita lihat di Gunung Kidul itu dari partai PDIP calonnya, lalu dekat dengan warga masyarakat. Di kota itu juga begitu, dari PDIP dan dekat dengan masyarakat. Lalu kemudian Sleman juga dari PDIP plus apa itu Gerindra atau apa. Berarti kalau begitu adalah siapa yang ada di belakang itu. Kita tahu bagaimanapun Pak Prabowo sekarang adalah presiden. Bu Megawati mantan presiden. Pak Jokowi bagaimanapun adalah mantan presiden. Kita lihat Surakarta, kita lihat Medan. Dugaan saya Pak Jokowi dan Pak Prabowo mendukung salah satu pasangan. Di Jawa Tengah juga begitu, memenangkan pertarungan. Betul. Lalu kemudian di Jawa Timur juga begitu. Betul. Lalu kemudian di Medan jelas begitu. Banten juga ini. Di Banten juga begitu. Jakarta, nah ini dia. Jakarta masih unik ya. Belum diputuskan, tetapi ini adalah pertarungan. Ini kan betul-betul pertarungan. Dua tokoh mendukung pasangan yang satunya, lalu satu tokoh mendukung pasangan yang satunya. Ini dalam tanda kutip adalah kuat-kuatan karismatik, kuat-kuatan karisma. Kalau nanti pada akhirnya adalah salah satu ini lebih kuat karismanya, maka kemungkinan menang pasangan Pram dan Rano Karno. Tapi sama-sama kan didukung. Kalau begitu, ketokohan dalam pemilihan pilkada didukung oleh ketokohan itu menjadi salah satu faktor. Karena itu terbukti. Betul. Selain kedekatan si kandidat dengan warga masyarakat. Semacam itu. Jadi patron nase atau patron dan klien itu betul. Dengan komposisi etnografis yang seperti itu sangat menentukan. Sangat menentukan dan masih berlaku juga. Jadi yang merumuskan memang pinter ini yang kenapa bisa sampai tahun. Padahal itu kan sudah ditulis pada tahun 50-an tapi sampai sekarang berlaku, dan yang nulis bukan orang Indonesia kan. Orang Amerika, tapi kok bisa dan ini Prof, ini juga ada yang menarik kalau misalnya kita ke Papua sana. Papua ini juga sudah bergeser ini. Faktor Jawa ini juga sangat menentukan. Betul. Nah, misalnya di Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Selatan itu kuantitas atau jumlah penduduk Jawa yang ada di sana itu besar sekali. Sehingga setiap pasangan itu mesti merangkul orang Jawa. Betul. Kalau mau menang gitu. Ya betul. Ya itu karena jumlahnya banyak kan. Kita lebut aja misalnya kita ke Jakarta lah sebagai center. Dari segala center. Kita lihat di situ ada Pramono Anung dan Rano Karno. Ini adalah pasangan dua etnik yang menguasai di Jakarta. Pramono adalah mewakili etnik Jawa, sementara Rano Karno mewakili etnik Betawi.
ya kalau menang maka bisa disebut oh ini layak menang karena ini ada 2 etnik gabung jadi satu. Lalu kemudian didukung, di-endorse oleh tokoh yang juga cukup besar, karismatik gitu. Iya, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan presiden kan mendukung. Lalu kemudian partainya memiliki kedekatan dengan orang Chile atau warga masyarakat. Meskipun di Jakarta dia harus menghadapi koalisi besar betul. Ya. Satu partai betul, 15 partai politik. Nah, tapi kemudian ini 2 orang yang ada di pasangan, maaf ya kita mau sebut, di pasangan Ridwan dan Susmono itu tidak dianggap mewakili sebagai etnis yang besar di Jakarta. Iya. Ridwan Kamil etnisnya bukan Sunda. Ya dia Sunda gitu kan. Suswono ya orang Bogor jadi Sunda juga kalau begitu. Jadi ini ada semacam kesalahan koalisi etnik. Kalau dibilang kesalahan ya mungkin kesalahan kalkulasi ya. Kalkulasi karena orang mengatakan oh kalau dukungan partainya banyak ini kemungkinan besar menang kan. Iya. Tapi ini adalah pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan presiden, bukan pilihan legislatif. Saya kemarin juga ditanya oleh salah satu wartawan mengatakan, kenapa di beberapa tempat itu tidak signifikan antara hasil pemilihan legislatif dengan pilkada. Saya bilang berbeda. Memilih kepala daerah itu memilih tokoh, sementara memilih legislatif itu adalah memilih betul-betul murni orang atau partai yang bergerak. Nah gitu-gitu. Wah ini urusannya tokoh yang akan memimpin ke daerah. Kalau pileg itu bukan memimpin daerah kan? Iya. Karena dia kolektif juga. Karena itu banyak orang semacam itu. Jadi ini masih penting lah kira-kira semacam itu. Nah sekarang kalau di konteks pemilihan gubernur ini kan kelihatannya faktor endorsement dari tokoh besar itu akan menentukan atau kemudian dianggap sangat penting karena kaitannya dalam hubungan atau relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka harus ada keselarasan kan gitu kira-kira. Nah ini seberapa besar faktor Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, karena sebelum pelaksanaan kemarin juga sudah ramai kan itu Pak Prabowo mengendorse pasangan di Jawa Tengah, kemudian mendatangkan kritik dan lain sebagainya. Ini gimana ya? Ya kepala daerah itu kan kepengen mendapatkan kue dari pusat. Dugaannya adalah kalau dia di endorse oleh tokoh yang ada di pusat, kemudian nanti menang, maka kemungkinan mendapatkan kue dari pusat lebih mudah. Oke, kalau begitu ini sekarang dari Jawa Tengah ini kebetulan yang tidak di-endorse oleh yang sedang mendapatkan kekuasaan atau telah baru saja berakhir mendapatkan kekuasaan. Lalu apakah nanti akan tidak mendapatkan kue? Tentu tidak, tetap akan dapat. Cuma mungkin bagiannya tidak sebagaimana kalau dia di-endorse gitu loh. Tetap akan dapat. Nah itulah yang disebut patron kan begitu. Kamu kemarin nggak ke saya, saya gitu lah kira-kira. Kamu kan nggak ke saya, masa mintanya ke saya, kira-kira. Ya nantilah giliran. Dapat ya, ini dapat ya standar saja, nggak bisa lebih ya. Kalau kemudian kemarin, tapi kan saya kemarin bantu Anda dan Anda menang. Oke kalau begitu, karena kamu udah saya bantu dan kemudian sekarang Anda menang, maka biar memudahkan akan saya bantu lagi. Itulah namanya pembagian kue patron klien ya. Sederhananya begitu. Maka independensi atau daya kritis orang yang di-endorse oleh yang sedang punya kuasa memang agak berat. Kadang-kadang itu akan menjadi tidak kritis, lalu menjadi tidak independen. Karena begitu terlalu kritis nanti bilang ya sudah kalau begitu sana agak dikurang. Kerannya rada ditutup sedikit. Agak dikurang ini ke tempat yang lain. Lagi pula di sana itu kan sudah ada. Kalau kemudian dia baik dan kemudian dia mendukung dan didukung, ya ini udah, tapi ini udah berlebihan, nggak apa-apa itu coba dicarikan dari saluran yang lain ini untuk percepatan, bisa aja begitu. Ya inilah hukum dukung mendukung semacam itu. Jadi akan berdampak kepada independensi dan dependensi. Jadi, kalau dia
di-endorse dan menang, maka kemungkinan tingkat independensinya menjadi berkurang sedikit lah. Tapi kalau dia tidak didukung dan menang, ya itu tadi dia menjadi independen, cuman kuenya agak sedikit lambat lah. Kira-kira begitu. Itu dugaan saya. Masuk akal begitu. Betul. Tapi untuk pemerintah pusat yang kemudian dia pasti punya kepentingan ya supaya ini. Iyalah, apalagi kan pilihan kada ini setelah pilihan presiden. Nah, maka kalau kemudian nanti yang didukung itu dapat banyak yang menang, kemungkinan untuk proyek 5 tahun yang akan datang program lah ya, dalam pemilihan presiden yang akan berikutnya, maka bisa lebih agak terkondisikan lah, atau dalam bahasa yang lain biar tidak terlalu politis ya, tersosialisasikan rencananya. Investasi berarti ya, jangka panjang ya. Investasi 5 tahun lah. Ya, begitulah. Nah, dengan pola seperti ini, dengan masih kuatnya patron klien ya atau patronase ini bisa bisa dipetani gitu, Prof. Plus minusnya apa sih buat pendidikan politik masyarakat kita? Ya, kalau kita terlalu dominan ya patronase politik begitu, maka tadi yang kita bisa sebut pemilih kritis, pemilih yang disebut kritis dan rasional, kadang-kadang rasional dalam arti bukan karena saya memilih dia karena didukung dia begitu saja, tapi orang rasional memilih si A karena rencananya programnya begini. Ya, itu menjadi berkurang. Tetapi kalau dia tadi tidak karena soal dukung-mendukung, tidak soal ketergantungan, maka dia akan berani. Saya memilih karena ini orang punya program dan memang layak kita dukung. Dan kalau menang, maka dia akan memungkinkan terjadi perubahan. Maka pendidikan politik kita masih agak berat ya, membuat orang menjadi pemilih rasional, apalagi pemilih cerdas. Yang banyak itu adalah pemilih pragmatis, emosional dan emosional. Aku milih dekne, aku kenal emang dekne ya, kowe tangga kowe. Tanggaku agamane padha. Biasa neng kampung ya padha bareng. Ora perlu, ora penting. Programnya apa ora penting, ora mlaku kok. Gitu-gitu lah. Itu yang banyak begitu. Gitu ya. Wonge serawung enggak itu. Pokoke ngono tok. Pokoke sing penting serawung. Program itu engko iso rubah. Nah, gitu-gitu itu yang terjadi. Jadi memang kita masih punya PR ya. Dalam meliterasi pemilih, baik itu tingkat pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan legislatif dan ataupun pemilihan presiden. Memang agak berat gitu. Tapi harus dilakukan. Nah, kayak gini-gini lah. Kayak gini-gini kan bagian dari mencerdaskan ya. Ya kalau memilih bukan hanya karena kesamaan etnik saja lah, bukan karena didukung-mendukung begini, bukan karena bukan karena kesamaan agama, kesamaan tempat tinggal, tapi memang dia memiliki sesuatu untuk kemajuan. Kebetulan dia satu agama, kebetulan satu etnik, kebetulan satu daerah, dulu bahkan satu kelas, enggak apa-apa. Tapi bukan karena itu. Gitu. Ini penting menurut saya semacam itu. Ya Kemudian banyak orang juga mengatakan bahwa kenapa kemudian kecenderungan pemilih itu tadi pragmatis dan emosional, itu ada faktor kemunculan ini loh, media sosial yang kemudian mengintrusi alam pikiran kita, gimmick-gimmick kemudian yang menghibur, sosok yang kemudian kekar ya, tegap, gagah dan seperti itu loh, itu kan cukup dominan itu ya untuk bagian masyarakat itu. Ya, media sosial itu memang salah satu sarana yang agak efektif membangun sentimen, membangun emosi, ya. Itu memang yang coba kalau misalnya terus menerus, bukan hanya per hari ya, per menit. Ya, Mas Krisna saya kirimi terus, saya kirimi doa, saya kirimi doa supaya kaya. Mas Krisna ini doanya untuk menjadi orang kaya dengan cepat. Masa sih Mas, saya kirimi ini buktinya. Malah buktinya nggak jelas ya, ini buktinya Mas. Habis itu saya kirimin lagi. Nah, paling enggak Mas, apa memang betul ya? Oh, tak coba. Gitu-gitu kan. Coba. Iya Mas, betul. Ini buktinya. Saya kirimin lagi terus. Pada akhirnya Mas Krisna melakukan itu. Nah, media sosial dengan mudah karena itu tidak bisa dibatasi kapan waktunya kan. Kapan waktunya, di mana tempatnya, kepada siapa, nggak peduli, nggak ada urusan.
itulah dalam konteks yang agak lebih besar, kenapa judi online itu sulit diberantas. Iya, oke. Orang pengen nih. Betul. Saya di kampung itu, di angkringan itu udah, wingi koncoku barento ya mas. Itu gitu. Ingin pasok 5.000 untuk 300.000 mas. Apa? Wah gitu-gitu. Iya. Coba iya tenan nih aku, padahal itu seumur hidup. Itu sudah 1 tahun baru dapat 300.000 misalnya, tapi kan nggak ngomong, nggak ngomong baru itu. Tapi taunya sekali pasang udah dapat gitu ya. Ini saya dapat kemarin, nah itu gitu. Itu emosinya, sentimennya mudah sekali. Apalagi tadi terus menerus. Ini adalah seolah tokoh figur yang begini. Padahal keterangannya banyak orang kan tidak mau menelusuri. Betul. Cek recheck. Jarang sekali. Itulah kenapa yang disebut literasi media kita kan kurang ya. Jangankan literasi politik, literasi media, melek media itu kita kurang. Generasi senior di atas saya itu malas sekali kalau suruh ngecek apakah benar ini berita ini. Memang ada tulisannya di situ, cek fakta. Tapi berapa orang yang mau melakukan? Bahkan para guru besar ya, para profesor, para doktor di perguruan tinggi itu pada saat pemilu begini banyak yang tidak melakukan check and recheck gitu. Lan aja gitu lah ya. Pokoknya ini udah benar. Lah itu tadi karena kalau tiap menit dikirimi terpapar gitu ya tiap saat ya. Ini kayaknya nggak mungkin ini. Kemarin saya dapat kiriman misalnya begini. Saya dapat kiriman nih dari Pak Zuli. Ahli politik loh itu. Masa nggak percaya ini? Lalu dia ngirimkan. Kamu dapat dari mana? Dari Pak Zuli. Ini berantai ya. Padahal waktu itu saya tidak sengaja mungkin, atau sebenarnya bukan dari saya, tapi dia ngomong begitu. Itulah yang membuat kenapa emosi, sentimen itu bisa tidak terkontrol di media sosial, dan itu memang mempengaruhi menurut saya. Pikiran dan hati orang. Tapi kalau itu dimanfaatkan secara baik oleh kandidat yang memang berkualitas, saya kira juga bagus ya. Problemnya itu kan manipulasi ini ya. Betul, problemnya kan berapa yang memanfaatkan media sosial untuk kepentingan publik yang lebih baik. Yang banyak itu pokoknya demi mendapatkan dukungan, apapun dia lakukan. Itu yang jadi masalah kan. Nah karena itu ya penting memang. Maka orang mengatakan perlu kalau begitu dikuasai media, termasuk media sosial dikuasai. Pemberitaan itu penting, makanya yang seperti ini walaupun pemirsanya tidak terlalu banyak misalnya, tetap harus dilakukan. Ya, kalau tidak ada kemudian nanti mendapatkan dari mana, misalnya semacam itu. Penyeimbang lah itu dari mana gitu ya. Tentu mungkin tidak banyak, tapi ada salah satu teori mengatakan begini, kalau kamu ingin menjadi manusia zero, kamu dapat berita tidak usah kamu berikan kepada orang lain, kamu simpan sendiri dan tidak usah mengedukasi orang lain. Tapi kalau kamu mau menjadi manusia bermanfaat dan aktif, kalau kamu dapat berita, kalau itu salah, maka kamu segera datangi orang tersebut dan mengatakan berita ini tidak benar. Atau dikirimkan dengan memberikan catatan, berita yang tadi saya kirimkan adalah berita yang tidak benar. Maka kita tidak menjadi manusia yang zero. Tapi kalau begitu saya hapus saja, itu kita disebut manusia yang zero malah. Manusia zero ya. Manusia yang zero. Jadi saya dapat berita. Ya. Tadi hoax gitu ya, hoax. Saya hapus. Loh, oke, buat saya tidak bermasalah. Tapi orang lain tentu mendapatkan berita. Nah, maka begitu saya mendapatkan berita itu, saya cek, ini salah, saya harus bertindak. Mengatakan berita yang tadi ini saya kirimkan adalah berita yang tidak benar. Maka paling kurang sudah ada satu. Lalu nanti tolong ini disebarkan bahwa ini berita yang tidak benar. Lalu nanti sebarkan lagi. Nah, karena hal yang sama juga dilakukan. Berita yang tidak benar itu disampaikan oleh orang yang tidak sama kepada orang lain. Tolong ini disebarkan. Iya, dan itu banyak terjadi. Dan banyak terjadi. Apalagi dalam peristiwa politik ya. Iya, betul. Itu maka kita tidak boleh jadi manusia zero. Harus aktif melakukan literasi. Baik, kita kembali ke ini Prof, soal patron. Kita melihat ya 3 sosok yang signifikan pengaruhnya, Megawati, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto dalam konteks pemilu kada kali ini. Nah, kira-kira kalau di antara 3 orang itu seperti ada rivalitas, ya, kemudian prakteknya sampai di bawah. Kira-kira ini
untuk masyarakat apa ya pelajaran yang bisa diambil? Apakah itu kompetisi politik murni atau membawa emosi tertentu gitu ya? Iya ya, ini memang ya, teman-teman memang agak sensitif, tapi apa boleh buat lah ya, kan kita pendidikan. Iya. Dalam rangka pendidikan, menyampaikan harusnya memang di antara para tokoh itu ya sebetulnya boleh saja melakukan endorsement ya. Tapi satu, Pak Prabowo jelas presiden baru saja terpilih. Pak Jokowi baru saja lengser menjadi presiden. Ibu Megawati jelas ketua partai dan pernah jadi presiden. Mengendorse itu bukan tidak boleh ya, tentu boleh. Tapi kalau menurut hemat saya akan lebih baik sebetulnya orang lain saja. Orang lain saja yang melakukan begitu. Jadi atau partai saja. Nah, sekarang kan kebetulan ini Pak Prabowo adalah ketua partai, Ibu Megawati ketua partai, sementara Pak Jokowi saja yang tidak. Maka agak sulit memang apakah dia bicara sebagai ketua partai atau sebagai presiden. Apakah beliau sebagai ketua partai ataukah mantan presiden. Ataukah ini kalau Pak Jokowi ya sudah, ini apakah beliau sebagai mantan presiden atau sekaligus mantan gubernur dan wali kota. Nah, karena itu harusnya memang bahkan menurut saya ya, mungkin apa tidak ya, tiga-tiganya mengatakan sudah saya mengendorse pasangan yang ini, Pak Prabowo yang ini, Pak Jokowi yang ini, tapi kita bertiga adalah misalnya yang penting nanti yang siapapun yang terpilih adalah merupakan pilihan kita semua dan harus kita dukung. Cuman itu kan tidak terjadi. Iya betul. Sama kayak pemilihan di perguruan tinggi kan juga tidak terjadi begitu. Siapa yang di-endorse itu apa? Mereka tidak saling mengatakan begitu. Kalau nanti calonnya tidak terpilih ya sudah, lalu kemudian bermusuhan. Oh, ada kubu-kubuan gitu di lapangan, apalagi ini partai, apalagi ini politik. Dugaan saya ada semacam persaingan antar partainya, antar partai ya wajar karena ingin memenangkan pertarungan besok, memenangkan besok begitu. Loh, bagaimana dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi memang dia sendiri tidak memimpin partai, tapi sekarang anaknya memimpin partai politik, dan sekarang menantunya terpilih menjadi gubernur. Nah, siapa tahu besok menantunya mau urusan yang lain, siapa tahu besok anaknya mau urusan yang lain kan. Jadi ini ada, memang kelihatannya ada persaingan ya, tersembunyi, tidak secara aktual, tidak secara eksplisit, tetapi dugaan saya adalah ya kalau Pak Prabowo jelas partainya ingin dapat banyak suara besok. Bu Megawati tentu saja lah akan mempertahankan suaranya yang banyak. Dan kemudian kalau kadernya banyak kan bisa melakukan, kalau kadernya banyak mendapatkan itu kemenangan kan bisa ya mendukung suara partai. Ya artinya ini tetap saja ada catatan-catatan kritis ya, Prof ya. Penyelenggaraan bagus, kecuali mungkin di Papua Pegunungan ada insiden itu. Betul. Nah, tetapi ini tetap menjadi catatan kritis untuk kita semua, terutama ya, bahwa endorsement boleh-boleh saja, tidak ada yang dilanggar secara hukum. Tapi mungkin orang bertanya, lalu etisnya di mana? Gitu kan kira-kira ya. Ya apalagi ya, misalnya apalagi sedang menjabat misalnya gitu. Ya misalnya janganlah, atau kalau main endorse tadi itu bareng-bareng aja sekali. Ya, gentle lah ya. Secara bareng-bareng bertiga datang. Ini saya bertiga, ini saya dukung yang ini dukung yang ini. Kalau memang itu dibolehkan oleh peraturan pemilu ya monggo saja. Iya. Apalagi kalau tidak dibolehkan ya jangan lakukan, misalnya begitu. Jadi ini memang harus betul-betul ada catatan agar clear sebetulnya. Ini sebetulnya kita berpartai, berpolitik itu untuk siapa sih? Karena kalau mengikuti teori kan berpolitik itu untuk kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan kelompoknya saja, apalagi partainya. Itu teori-teori politis itu begitu mengatakan. Berpolitik adalah aktivitas yang ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Bersama itu kan bukan hanya satu partai. Artinya siapapun kan tujuannya sama harusnya gitu kan. Ya bahwa kemudian dapat ada kepentingan ini itu ya monggo kita kompromikan kan. Maka ada kan di situ ada kompromi politik, ada power sharing kan gitu-gitu. Nggak bagus dong kalau kemudian semuanya diambil. Maka itu namanya monopoli kan. Harus ada power sharing, ada negosiasi. Itulah kenapa dalam politik itu selalu ada konflik. Maka diselesaikan dengan cara negosiasi dan power sharing. Tidak boleh ada monopoli. Nah, patron klien menurut saya akan tetap ada sih ya di Indonesia,
kalau tidak ada pendidikan politik atau kalau tidak ada upaya-upaya bagaimana mengatakan bahwa berpolitik hendaknya memilih dan atau tidak memilih bukan berdasarkan emosi, tapi karena hal-hal yang sifatnya rasionalitas. Menurut saya sih gitulah ya. Baik, dan ini barangkali ada satu hal juga yang menarik, meskipun ini ria-rianya rasanya sih masih bisa diselesaikan ya. Apa yang terjadi di Maluku Utara ini cukup menarik, Prof. Maluku Utara itu ada 4 paslon, kemudian ada juga Sultan Tidore yang maju, yang menang adalah mantan yang istri, meninggal, meninggal suaminya, iya. Dan dia memiliki 3 minus, bukan minus ya, tapi dia minoritas agama, etnis, dan bukan orang Maluku Utara. Nah, ini gimana sih? Itu sebetulnya adalah bisa membuat bahwa harusnya orang memilih itu bukan karena berdasarkan hanya sentimen etnik saja, tapi kedekatan tadi loh, kedekatan dengan warga masyarakat. Ibu Juandra itu ada kedekatan luar biasa dengan warga masyarakat, Islam ataupun non Islam. Selain populer ya, dan juga jangan-jangan orangnya memang baik dan sederhana. Nah itu kalau bisa ya ditularkan ke tempat-tempat lain. Kenapa seorang yang beretnis minoritas, beragama minoritas memenangkan pertarungan di etnik yang secara keagamaan berbeda dengan si ibu ini, Ibu Juandra itu. Menurut saya sih gitu. Di Solo pernah terjadi kan kemarin. Pak Rudi ya. Pak Rudi kan. Nah, tapi di Jakarta sulit terjadi kan. Ahok itu menjadi gubernur dalam tanda kutip karena lotre kan. Nah, karena Pak Jokowi mundur lalu kemudian dia naik. Pertarungan kalah kan. Nah, tapi kan dengan segala macam persoalan dinamikanya ya gitu-gitu. Jadi menurut saya Maluku Utara ini bisa menjadi contoh. Ya, itu potensi untuk menjadi contoh betapa dan politik. Maluku Utara udah pemilihan bupati juga begitu, Halmahera Tengah juga begitu. Orang dari Cina menang juga. Kalimantan Barat juga begitu. Betul. Kan pernah kan. Jadi sebenarnya bisa contoh beberapa tempat. Sebetulnya sih bukan sesuatu yang yang baru ya. Iya, pernah terjadi. Di Maluku Utara Halmahera itu dapat ya. Lalu kemudian di Kalimantan Barat itu dari Partai Bhinneka kan? Iya, betul. Chinese kan gitu-gitu. Jadi ada contoh sebetulnya. Tidak harus berdasarkan sentimen etnik dan agama tertentu. Dan ini realitasnya ya sementara ini dia dipilih oleh mayoritas masyarakat di Maluku Utara. Betul. Ya itu karena kedekatan dengan warga masyarakat kan. Di Yogyakarta etnisnya sama, tapi kemudian agamanya sama. Semuanya kan agamanya sama di DI itu. Iya. Tapi unsur kedekatannya mungkin berbeda. Dengan masyarakat. Kalau hanya mengandalkan kelas menengah di Yogyakarta kelas menengahnya sedikit. Apalagi kota, makanya kalah. Semacam itulah kira-kira. Nah, saya kira ini Maluku Utara mudah-mudahan tidak berlanjut menjadi persoalan yang serius ya, karena bagaimanapun realitas politik sudah memilih, masyarakat sana sudah memilih paslon yang mungkin juga tidak dikehendaki oleh paslon yang lain, sehingga harus diselesaikan secara baik-baik gitu. Nah, terakhir Profesor untuk memberi kata penutup lah, kayak closing statement terkait dengan pemilu kada kita 2024 sudah berlangsung, kita tinggal menunggu pengumuman resmi dan apa yang bisa dikatakan dari keseluruhan proses ini dan pesan kepada masyarakat, silakan Bro. Kalau saya sih begini ya, menurut saya memang ya pemilu kada yang sudah berjalan dengan damai, dengan baik, dengan dinamikanya ini ya harus dilihat bahwa ini sesuatu pilkada yang menurut saya relatif kalau mau disebut objektif lah ya, walaupun ada tadi dukung-mendukung. Yang kedua adalah sentimen terhadap etnisitas dan keagamaan tidak perlu menjadi basis utama menentukan pilihan terhadap seseorang, tapi adalah kedekatan dan juga rasionalitas, kedekatan kepada masyarakat serta rasionalitas pemilih itu lebih penting daripada sekedar saya memilih ini karena dia satu agama, satu etnik, dan kemudian dia teman saya, misalnya sentimen begitu, tidak perlu. Dan kemudian perlahan-lahan mestinya memang agak sedikit meninggalkan siapa yang mendukung, siapa yang mengendorse, siapa yang berada di belakangnya. Tapi adalah figur ini patut kita pilih karena memiliki sesuatu. Dan itu kemudian Indonesia demokrasinya akan jauh lebih maju menurut saya. Cuman masih lama kayaknya.
Ya baik, saya kira ini modal besar untuk kita semua bangsa Indonesia. Pemilu kada serentak 2024 ini diikuti oleh hampir 1.500 pasangan calon. Betul. Ini betul-betul proses politik yang raksasa begitu, dan hanya ada 1-2 insiden yang saya kira tidak terlampau signifikan dalam keseluruhan prosesnya. Terima kasih Profesor untuk pencerahannya. Bahwa patronase dan klien itu tidak bisa terhindarkan. Ya, tinggal bagaimana kita kemudian menerimanya atau menempatkannya dalam posisi yang terbaik. Ya, baik. Ya, baik. Tribunat dan pemirsa dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dalam program Mata Lokal Memilih. Kita baru saja membicarakan soal patronase dalam pemilu kada 2024, dan mungkin ini kita akan melihat lagi 5 tahun ke depan di Pilpres, Pileg, dan mungkin juga pemilu kada serentak. Kita akan bertemu lagi di bincang-bincang berikutnya tentu dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.